Hai Sobat Milenial, masih di Ngobrol Bareng. Tentunya di sini kita masih ngobrol sama Kak Fadli nih, seorang duta baca Kabupaten Bogor yang sangat menginspirasi untuk pemirsa di rumah. Kak Fadli, tadi kalau ngomongin soal stigma masyarakat, bahwasanya nih mungkin ruang baca ini stigma masyarakat masih, aduh ini kayaknya berbayar gitu, tapi ternyata enggak. Nah selain mungkin hambatan-hambatan itu ya, stigma-stigma masyarakat soal mengenai program-program ini gitu. Apa suka dukanya dipredikatkan menjadi seorang duta baca? Suka dukanya mungkin untuk dalam hal sosialisasi, dalam hal mengedukasi, dalam hal mengajak mungkin ya. Karena tidak mudah kita mengajak anak milenial sekarang untuk ikut berkecimpung di lingkungan masyarakat karena mereka memang cenderungnya untuk diri sendiri biasanya, untuk individu. Tapi itu tidak bisa kita salahkan juga. Itu bagaimana cara kita saja untuk kita benar-benar mengajak mereka untuk ikut gitu. Dan saya pernah ikut dalam kegiatan di mana saya membentuk taman baca di sebuah wilayah di wilayah perkampungan dan cukup dalam. Jadi kalau ini adalah daerah biasa agak dalam lagi. Nah itu saya membuat taman baca di sana, dan memang anak-anak muda di sana cenderung memang mereka kadang-kadang hanya nongkrong saja, tidak nongkrong, memiliki kegiatan-kegiatan yang jauh dari kegiatan-kegiatan yang berfungsional gitu lah. Nah itu merupakan tantangan besar bagaimana saya mengajak mereka, melibatkan mereka dalam kegiatan sehingga mereka ikut sekarang dalam mengurusi taman baca. Dan juga anak-anak milenial sekarang juga itu merupakan tantangan besar. Kemudian juga meyakini masyarakat untuk ayo kita sama-sama bergerak, kita sama-sama berkecimpung untuk menghadirkan sebuah potensi yang baru. Karena saya juga sebagai duta baca, sebagai role model, di mana sangat dilihat, sangat dipandang sebagai contoh, dan itu merupakan hal yang berat bagi saya sebenarnya ketika saya diletakkan sambil duta baca saya ini merupakan tantangan besar buat saya. Dan ya, itu merupakan hal yang paling berat buat saya untuk benar-benar menjadi contoh untuk masyarakat sebagai agen literasi masyarakat gitu loh Kak. Tapi gimana Kak, dukungan keluarga gitu ya terhadap kegiatan-kegiatan yang mungkin padat banget nih yang mungkin Kak Fadli jalani. Apalagi mungkin di sisi lain Kak Fadli masih berstatus menjadi seorang mahasiswa. Dukungan keluarga itu selalu ada Kak. Bahkan keluarga saya sendiri mengizinkan untuk di wilayah di rumah saya sendiri ini dijadikan tempat untuk kegiatan literasi. Makanya saya sering hadirkan beberapa pengurus taman baca, hadirkan tim-tim saya, kemudian bahkan saya buka taman baca di rumah saya sendiri ini, itu merupakan dukungan dari keluarga saya. Dan juga memang yang paling penting adalah kita sebagai anak milenial kita harus paham tanggung jawab, bagaimana kita ingin berkontribusi tapi kita harus tetap menjalankan tanggung jawab kita. Saya sebagai mahasiswa dan saat ini saya merupakan mahasiswa akhir yang akan segera lulus gitu loh. Dan bagaimana saya bisa tetap bersinergi dengan masyarakat walaupun saya juga memiliki tugas-tugas yang harus saya laksanakan. Dan itu merupakan hal yang benar-benar diminta oleh keluarga saya, dan saya bisa lakukan itu, maka keluarga saya tetap terus mendukung kegiatan saya. Luar biasa. Tapi apa sih Kak motivasi yang sangat melekat di dalam diri sendiri terhadap mungkin sekarang gitu ya menjadi seorang duta baca gitu? Saya ingin melahirkan sebuah generasi. Saya ingin ikut terlibat dalam menghadirkan generasi yang memang siap menghadapi tantangan yang akan lebih besar ke depannya. Mungkin sekarang saya masih berfokus dan uh, masih stuck atau di lingkungan masyarakat ya, mungkin ya ada banyak sekali tantangan di lingkungan masyarakat. Bagaimana sekarang saya mengajak anak-anak milenial, mungkin anak-anak taman baca yang sedang saya bina di taman baca saya itu akan memiliki tantangan yang jauh lebih besar. Maka dari itu saya merasa bahwa saya juga harus ambil langkah, saya harus ikut andil di dalamnya untuk mengembangkan anak-anak yang akan menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Kita tahu sudah banyak sekali tantangan-tantangan di bangsa kita, dan mereka akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar lagi. Maka dari itu, motivasi saya ya hanya untuk membantu mereka, hanya memberikan kontribusi lebih kepada mereka. Sehingga ketika saya sudah memberikan kontribusi, anak-anak yang saya bina, masyarakat yang saya turut bina, dan juga anak-anak muda yang saya juga bina, itu bisa berkontribusi juga. Sehingga kontribusi itu akan meluas kemana-mana. Sehingga pengembangan masyarakat sesuai dengan program-program yang ada di lingkungan masyarakat itu bisa terlaksana. Aduh, luar biasa. Kak Fadli, ini ngomongin soal dunia literasi, apalagi mungkin tadi kita sempat menyinggung literasi digital gitu ya, yang mana mungkin sangat penting dunia literasi ini di dalam dunia digital yang mungkin banyak informasi
yang sangat bisa diterima oleh masyarakat gitu ya, termasuk berita-berita hoax, dan dengan budaya literasi ini mungkin menumbuhkan agar masyarakat tidak termakan hoax ya Kak. Gimana tuh caranya mungkin teman-teman Kak Fadli dan Kak Fadli gitu ya untuk ya gitu menghadapi kasus-kasus ya di dalam dunia digital gitu. Benar. Memang hoax itu adalah salah satu concern. Jadi dalam menghadirkan literasi digital itu, kita memberikan kemudahan akses kepada anak muda, kepada seluruh elemen masyarakat untuk bisa memahami mana yang benar, mana yang salah gitu. Nah, itulah fungsi dari literasi digital, di mana kita memanfaatkan fasilitas pengembangan yang ada secara teknologi. Baik kalau sekarang itu kita sudah punya berbagai yang namanya e-book atau buku online atau yang namanya e-library atau perpustakaan digital dan lain sebagainya, bahkan banyak sekali ada yang namanya pojok baca digital di mana banyak sekali fasilitas internet. Itu merupakan fasilitas yang ada untuk menunjang hal-hal tersebut. Kan kita tidak akan, kalau kita berbicara hoax, kita tidak akan jauh dengan yang namanya teknologi. Maka dari itu kita jadikan teknologi itu sebagai hal yang untuk memerangi hoax itu juga. Dengan cara apa? Dengan kita memberikan edukasi jauh lebih besar di bidang digital itu. Karena masyarakat sekarang ini baik di Indonesia maupun di dunia ini sudah pasti memiliki hal yang berbau digital, dan oleh karena itu kita harus bisa memanfaatkan itu untuk memerangi hoax itu juga, karena hoax itu bisa disebabkan karena adanya lahirnya teknologi, dan teknologi juga kita bisa lahirkan sebagai media untuk memerangi hoax itu sendiri. Tapi era digital ini suatu hambatan yang sangat besar atau justru terbantu dengan dunia literasi ini, di dunia literasi ini Kak? Untuk saat ini, untuk digital membantu. Kenapa? Karena memang kita perlu mengakses. Jadi banyak sekali, jadi beda dengan konvensional. Memang kalau misalkan sekarang saya bilang, mungkin sekarang digital ini belum terlalu besar ya, karena concern kita adalah untuk merubah konsep konsep yang lama menjadi konsep yang baru. Nah, kita perlu namanya pengembangan-pengembangan. Mungkin kedepannya untuk perubahan konsep digital ini akan sangat membantu. Kenapa? Karena saya tidak perlu lagi untuk menggotong-gotong kotak-kotak buku gitu ya. Karena sudah bisa dengan handphone untuk pengembangan itu, dengan kita menggunakan tab atau media-media lainnya, laptop, itu sudah cukup. Jadi saya tidak perlu menggotong satu kotak buku yang beratnya itu berat banget. Nah, jadi itu sangat-sangat membantu untuk edukasi dan lain sebagainya. Tapi juga tetap perlu kita ingat bahwa ini masih dalam proses perubahan konsep, yang mana dari awalnya konsep konvensional menjadi digital, itu akan ada banyak sekali masalah, termasuk hoax yang tadi. Nah, banyak sekali media-media hoax dengan mudah tersebar melalui digital. Nah, oleh karena itu, kita harus bisa jadikan media-media itu sebagai langkah untuk memerangi hoax itu juga. Jadi, memang sangat membantu sekali untuk saat ini. Kak Fadli, ini ngomongin soal untuk gabung berkontribusi menjadi bagian dari orang-orang yang berkontribusi di taman-taman baca itu. Semua masyarakat atau ada opreknya untuk bisa ikut berkecimpung di dalam dunia program-program taman baca itu, gimana tuh Kak caranya? Mungkin masyarakat pemirsa BRTV ada masyarakat Bogor yang tertarik pengen gabung untuk kontribusi dalam dunia literasi, gimana tuh Kak caranya? Oke, banyak sekali taman baca yang ada di Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah ada 5 taman baca saya yang ada di Kabupaten Bogor. Itu memang kita terbuka untuk masyarakat, baik masyarakat yang ingin berkontribusi secara langsung ataupun ingin berkontribusi secara tidak langsung. Jadi kalau misalkan kita bilang gini, masyarakat banyak yang ingin ikut dalam kegiatannya, bahkan banyak sekali setiap saya post kegiatan taman baca, banyak sekali yang mendirect message saya di Instagram, di Facebook, atau mungkin di WhatsApp, ingin ikut kegiatannya, tolong dihubungi gitu. Nah, itu banyak sekali. Jadi saya sangat terbuka mereka untuk membantu. Maka dari itu saya juga kemarin ikut serta memfasilitasi anak-anak usia remaja yang ingin masuk kuliah dengan mengikuti program-program pengabdian masyarakat itu. Saya sangat terbuka untuk mereka untuk ikut dalam kegiatannya. Jadi buat teman-teman yang mau ikut kegiatan ini, silakan hubungi taman baca terdekat, bisa ikut dalam berkontribusi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Bisa kalian sampaikan ide dan gagasan kalian, bisa kalian ikut serta langsung dalam kegiatan-kegiatannya, dan itu justru akan menambah pengalaman kalian, dan itu memberikan edukasi juga untuk diri kalian, bagaimana kalian menghadapi anak-anak sebuah yang ada banyak 40 anak-anak, bagaimana cara kita menjaga emosi kita, bagaimana cara kita memberikan strategi-strategi untuk membuat anak-anak itu nyaman dalam kegiatan taman baca. Kan tidak mudah untuk memberikan edukasi pada anak-anak yang cenderung pada kebosanan. Nah, ketika itu akan lahir ide-ide kreatif kita untuk terus mengembangkan itu. Jadi, untuk kalian yang ingin ikut,
Kalau di Taman Baca sendiri, Taman Baca Mede, ada Taman Baca Mede 1, Taman Baca Mede 2, Mede 3, Mede 4, dan Sanjaya, itu sangat terbuka untuk para masyarakat atau terutama anak muda yang ingin ikut bergabung. Ada sosial medianya mungkin Kak? Ada. Untuk sosial media sendiri, kita ada di Instagram Taman Baca Mede, @tamanbacamede. Kemudian untuk mungkin kalau baru ingin melihat lebih dalam bagaimana kegiatannya, bisa langsung saja follow Instagram saya di @bang_fadelindo, L-nya 2. Nah, itu saya sangat banyak sekali sharing-sharing kegiatan di sana, kegiatan-kegiatan saya sebagai duta baca dan kegiatan-kegiatan taman baca yang saya kelola. Nah, itu banyak sekali kegiatannya dan bisa langsung aja di follow untuk kegiatannya. Dan mungkin yang ingin ikut bergabung di sana bisa langsung saja direct message di sana. Akan ada tim media sosial kami yang akan merespon chatan-chatan kalian. Bisa langsung saja kunjungi Instagram kita. Seperti itu. Ada syarat khususnya nggak Kak kalau pengen gabung tuh? Syarat khusus tidak ada, kita terbuka. Karena taman baca kita ini taman baca umum, maka ini sangat terbuka untuk seluruh elemen masyarakat. Jadi kita tidak pernah membatasi masyarakat untuk ikut, baik usianya atau apa-apanya. Kalau anak usia SD ingin ikut kegiatan kita juga, ingin menjadi pendamping juga, silakan, kita terbuka. Karena fokus kita adalah mengembangkan potensi masyarakat itu. Jadi kita tidak ada syarat-syarat apapun, bahkan yang banyak menanyakan apakah ada biaya pendaftaran, apakah ada yang harus saya lakukan, apakah ada yang harus saya kerjakan gitu. Tapi itu ternyata tidak ada. Saya menerima kalian untuk berkontribusi dengan kami, bergabung dengan kami, kita belajar bareng-bareng, kita bekerja sama, kita belajar bersinergi dengan masyarakat. Karena ketika ikut taman baca yang saya kelola, maka kita akan menghadapi masyarakat-masyarakat di sekitarnya. Kita akan belajar bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat, public speaking kita terlatih, memberikan ide dan gagasan, kemudian juga kita ide-ide serta kita bisa merancang program yang mana kalau saya pribadi saya bisa membuat sebuah program dengan melihat sebuah kondisi dalam waktu cepat. Nah, itu merupakan hal yang bisa kita dapatkan karena kita ada edukasinya di sana. Jadi, ayo kita bergabung dan berkontribusi untuk masyarakat. Tidak ada syarat khusus, jadi siapapun masyarakat, khususnya Kabupaten Bogor yang terdekat ya, bisa gabung untuk ikut kontribusi dalam dunia taman baca ini ya, Kak Fadli. Betul. Waduh, ini kalau ngomongin soal program yang mungkin dilakukan Kak Fadli dengan teman-teman, ini arahnya akan kemana? Apakah mungkin program-program taman baca ini ya udah untuk sekedar daily kegiatan-kegiatan yang biasa rutin dilakukan, atau ada kedepannya akan ada rencana apa yang mungkin Kak Fadli dan teman-teman akan lakukan? Taman baca ini mau dibawa kemana arahnya? Jadi gini, memang kita punya kegiatan agenda seperti biasa, tapi bukan berarti kita berhenti di sana. Seperti halnya potensi kita yang sudah kepada tahap kita mengembangkan keekonomian masyarakat. Itu merupakan hal lanjutan dari program Taman Baca yang awalnya saya hanya berfokus untuk kegiatan membaca saja. Terus meningkat, dan Taman Baca saya pribadi ini akan berfokus pada mengembangkan kualitas dan kuantitas. Di mana Taman Baca itu akan bisa berdiri secara sendiri, kita berkolaborasi dengan masyarakat yang lain, seperti misalkan kita dengan adanya bank sampah, nilai keuntungan bank sampah bisa untuk mensupport kegiatan taman baca, karena taman baca itu perlu modal ya. Jadi untuk modal-modal itu kita bisa berkolaborasi dengan bank sampah, kemudian bank sampah itu akan melahirkan keuntungan sehingga akan jadi sirkular ekonomi dalamnya, di mana bisa saling mensupport kegiatannya dan lain sebagainya. Kemudian potensi-potensi ekonomi tadi kita harus terus kembangkan, karena itu adalah fokus concern saya sekarang. Karena dengan adanya dukungan dari Pustaka Kementerian Pertanian itu, maka sekarang concern saya adalah untuk mengembangkan potensi pertanian yang nilai keekonomian sangat tinggi untuk turut membantu pengembangan taman baca itu sendiri dan juga pengembangan potensi masyarakat yang ada. Dan juga yang paling penting adalah untuk memperluas minat literasi masyarakat. Itu sih yang paling penting. Jadi edukasi dan literasi masyarakat itu tersebar luas, yang mana anak-anak muda ini berperan gitu. Dan kita sama-sama bergerak, kita sama-sama berkontribusi. Dan itu adalah target kita ke depannya dari Taman Baca Mede. Oke, baik. Kak Fadli, mungkin apa sih langkah-langkah terkecil yang mungkin bisa kita lakukan ya, khususnya mungkin saya dan teman-teman pemirsa, sobat milenial di rumah, yang bisa dilakukan untuk bisa menumbuhkan minat membaca? Gimana Kak Fadli? Tipsnya dong. Untuk menumbuhkan minat baca itu mudah sebenarnya, kalau kita mau melakukannya. Kalau saya bilang gini Kak, saya selalu mensosialisasikan gini, kalau kita mau ikut berkecimpung di dunia literasi, yang paling utama harus dilakukan adalah kita mau turun dari kasur kita dulu. Itu adalah hal yang paling utama. Karena apa? Kita harus mau bergerak dulu. Sejauh mana pergerakan kita? Kalau misalkan kita mau ikut bekerja sama di bidang literasi, terutama untuk milenial yang kita ingin meningkatkan, minat baca buku kita harus meningkat nih.
Nah, itu adalah satu hal kecil yang harus kita lakukan. Kita mengambil buku kita, kemudian kita pilih buku-buku yang memang kita suka. Dan sebenarnya semua buku itu menarik, tapi kadang-kadang kita tidak paham dengan konsepnya. Maka dari itu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita membaca buku nih. Kita bisa lihat covernya, kita bisa menggunakan Imajinasi. pengetahuan kita. Kita harus bisa menebak-nebak nih. Wah, ini ada buku dengan gambar seperti ini. Ada buku yang gambarnya nelayan yang sedang membawa membawa sebuah alat untuk menangkap ikan, jaring ikan ya. Nah, itu tentang apa sih? Ternyata tentang pengabdian masyarakat. Tapi gambarnya seperti itu. Justru itu adalah hal yang menarik dari sebuah buku. Dan juga buku itu sangat menarik karena kita akan mendapatkan hal-hal baru di dalamnya. Di mana ada satu buku yang saya suka, yaitu buku Mendayung Impian karya Rayhan M. Abdurrahman. Kemarin saya mendapatkan kabar bahwa beliau baru saja meninggal dunia, dan itu merupakan hal yang menyedihkan buat saya karena buku itulah yang menginspirasi saya sampai sejauh ini. Dengan membaca buku itu, saya mulai untuk turut serta di dalam ceritanya. Itu adalah salah satu orang anak dari konglomerat gitu yang punya kekayaan besar, tapi dia mau turun ke pedalaman di wilayah pedalaman Kalimantan yang kemana-mana harus naik kapal, harus mendayung dulu. Kemudian mereka mau berkecimpung di masyarakat, mereka mau membantu masyarakat menjadi tenaga pendidik, dan membawa saya kuliah sekarang di kuliah pendidikan, dan juga sekarang saya juga turut serta di bidang pendidikan juga di taman baca dan lain sebagainya. Itu membawa sebuah hal besar dalam buku, yang mana kalau ketika kita sudah menemukan sebuah hal yang ada dalam diri kita, apa yang ada dalam benak kita, itu akan kita terus bawa untuk kita merubah diri kita ke arah yang kita ingin. Kurang lebih seperti itu. Waduh, luar biasa sekali ya. Ini semangatnya Kak Fadly yang semoga menjadi motivasi besar untuk pemirsa di rumah, khususnya sobat-sobat milenial, agar tergerak menjadi seorang maksudnya agen literasi yang bisa menjadi motivasi untuk banyak orang gitu ya, bermanfaat untuk banyak orang. Oke. Kak Fadly, terakhir closing statement yang mungkin bisa disampaikan dari Kak Fadly untuk pemirsa di rumah, silahkan Kak Fadly. Kita semua adalah manusia, kita semua adalah makhluk yang memang kita bisa bergerak dengan cara apapun, bagaimanapun, dan kapanpun. Tapi, apakah kita beda dengan yang lain? Maka pastikan diri kalian berbeda. Dengan cara apa? Dengan berkontribusi kepada masyarakat. Turun ke masyarakat, jarang anak muda turun ke masyarakat. Maka harus ada di dalam diri kalian bahwa kalian adalah salah satunya anggota masyarakat yang turun ke dalam lingkungan masyarakat. Anak muda yang berani memberikan program, merubah konsep-konsep yang lama menjadi konsep-konsep yang baru yang dapat mengembangkan potensi masyarakat. Ayo mengabdi dan berkolaborasi serta berkontribusi dengan literasi. Waduh, salam literasi. Salam literasi. Waduh, Kak Fadly terima kasih banget atas sharingnya ya, yang sangat memotivasi banget nih untuk sobat milenial di rumah. Semoga Kak Fadly berkesempatan untuk bisa langsung ya berkunjung ke studio BR TV. Kak Fadly, salam untuk teman-teman literasi yang lain, teman-teman duta baca yang lain. Salam untuk keluarga juga di rumah. Terima kasih Kak Fadly untuk sharingnya hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Kak PJ. Waduh, sobat milenial, tadi kita udah mendengarkan langsung bagaimana pengalaman pengabdian masyarakat terhadap seorang Kak Fadly menjadi seorang duta baca Kabupaten Bogor yang sangat menginspirasi pastinya untuk sobat milenial di rumah. Tadi ya yang disampaikan, ayo kita tergerak hatinya untuk bisa bangun dari kasur supaya kita minimal bisa membaca gitu ya, berpindah tempat untuk bisa melakukan suatu perubahan, dan pastinya hal-hal apapun supaya bisa bermanfaat untuk banyak orang ya pemirsa. Mungkin cukup sekian. Tetap terus saksikan Ngobrol Bareng. Saya Via Junita atau VJ pamit undur diri. Terima kasih udah nonton Ngobrol Bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.